Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya, seluruh kelas 11. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam kegiatan kita pembelajaran khususnya di bulan Ramadan yang suci ini. Baik, kita masuki materi yang pertama adalah Al-Quran, yaitu tentang sejarah pengumpulannya. Pada kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengetahui cara dan tahapan-tahapan di mana Al-Quran dikumpulkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk membukukannya atau menjadi buku. Baik, langsung saja kita akan masuk pada materi yang pertama bersama saya, Bapak Abid Khairuddin. Kita akan masuk pada materi Al-Quran. Penulisan Al-Quran atau proses penulisannya, di sini kita dapat melihat ada 3 fase pengumpulan Al-Quran. Yang pertama adalah pada zaman Nabi Muhammad, yang kedua masa zaman Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah zaman Khalifah Utsman bin Affan. Jadi dalam masa pengumpulan Al-Quran yang hari ini dapat kita lihat, dapat kita baca dan nikmati bahwa Al-Quran ini ternyata berangsur-angsur turunnya dan berangsur-angsur pula cara pengumpulannya. Nah, pada masa Rasulullah ada 2 cara pengumpulan Al-Quran. Yang pertama adalah dengan cara pengumpulan secara hafalan, yang kedua adalah tulisan. Nah, maksud dari pengumpulan secara hafalan adalah ketika para sahabat Nabi mendapatkan langsung bacaan dari Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, langsung diberikan kepada para sahabatnya dengan cara hafalan, secara dengan menyampaikan materi atau menyampaikan wahyunya dengan cara memberikan langsung kepada para sahabatnya dan dihafalkan sekaligus. Tulisan. Nah, tulisan ini bisa menggunakan media bermacam-macam, yaitu artinya menjadikan salinan sandaran. Yang kedua, karena ada hufaz yang wafat atau lupa. Nah, jadi sebab tulisan adalah karena agar lebih mudah untuk menyandarkan tulisan. Kemudian karena sebab ada para hafiz Quran yang meninggal dunia syahid ketika peperangan. Nah, tempat Al-Quran disalin juga menggunakan media yang sederhana sekali, yaitu menggunakan daun kering, kulit binatang, ada batu tulis warna putih gitu ya. Kemudian kepingan batu, ada juga yang menggunakan tulang belikat. Nah, ini secara tulisannya. Kemudian ada nama-nama para hufaz berdasarkan para Sahih Bukhari, yaitu Abdullah bin Mas'ud, seperti Salam bin Maskol, ada Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit gitu ya. Dan masih banyak dari para hufaz lainnya yang memiliki kemampuan hafalan yang luar biasa sekali. Ya Rasulullah, di sini kita melihat bagaimana pemeliharaan Al-Quran telah dilakukan melalui hafalan, kemudian dilaksanakannya Rasulullah sendiri maupun para sahabat. Kemudian perintah untuk menulis khotimah atau kalimat Al-Quran kepada para sahabat-sahabatnya. Yang terakhir adalah bertujuan untuk memperkuat tahapan hafalan. Itulah tujuannya Rasulullah untuk menuliskan Al-Quran. Selanjutnya, nah, proses penulisannya, di mana para sahabat menulis di atas kulit binatang, batu, pelepah kurma, tulang binatang, dan lain sebagainya. Tulisan ini berbagai dan tindakan tersusun. Kemudian dalam proses penulisan penelitian berlaku dikhawatiri bercampur ayat Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, selepas wafatnya Rasulullah SAW tentunya. Nah, terjadi karena tercetusnya peperangan Yamamah pada tahun 11 Hijriah. Ini sebabnya karena segera dikumpulkannya Al-Quran. Nah, itu kemudian dalam peperangan tersebut sekitar 70 orang hufaz meninggal dalam keadaan syahid, sehingga menjadikan salah satu motivasi untuk segera dibukukannya Al-Quran itu. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab merasa khawatir dengan situasi pada zamannya. Kemudian beliau mengadukan kepadanya Khalifah Abu Bakar tentang adanya hal-hal yang sangat mengancam tentang keberadaannya Al-Quran. Nah, kemudian Khalifah Abu Bakar
mengarahkan Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan Al-Quran. Nah, ini para khalifah ini mengarahkan kepada salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Tsabit. Kenapa? Karena Zaid bin Tsabit pada awalnya merasa berat dengan permintaan itu. Ini karena ia tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah. Jadi Zaid bin Tsabit ini merasa kurang enak, kurang nyaman, dan merasa berat karena Rasulullah tidak pernah mencontohkannya. Tapi setelah diminta berulang kali oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan Abu Bakar, maka beliau menerima arahan tersebut. Nah, apa keistimewaan Zaid bin Tsabit? Satu, berusia lebih muda, yaitu umur 20-an tahun. Yang kedua, akhlaknya tidak pernah tercemar. Kemudian rapatnya beliau dengan Rasulullah SAW. Artinya apa? Dekatnya Rasulullah pada Zaid bin Tsabit. Kemudian pengalamannya sebagai seorang penulis wahyu, memiliki kecerdasan akal dan kecerdasan fisikal. Ini keistimewaannya Zaid bin Tsabit. Nah, pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid mengambil masa sekitar 1 tahun. Ini karena Zaid bin Tsabit melakukannya dengan penuh berhati-hati. Kemudian beliau juga mengumumkan bahwa siapa yang memiliki ayat Al-Quran hendaklah diserahkan padanya untuk dikaji kesohihannya. Nah, setiap ayat yang dikemukakan hendaklah disandarkan pada 2 bukti yang ditetapkan, yaitu ayat tersebut mestilah nasah yang tertulis, kemudian merupakan hafalan di mana orang yang membawa ayat tersebut mendengarnya langsung daripada Rasulullah SAW. Kemudian pengumpulan Al-Quran dengan sangat teliti. Nah, hanya menulis ayat Al-Quran yang disepakati mutawatir. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua tabaqat atau generasi yang menurut akal dan adat biasanya tidak mungkin karena bersepakat untuk berdusta. Artinya apa? Mutawatir adalah derajat yang paling tinggi daripada penulis ayat Al-Quran, karena tidak mungkin orang-orang berbuat dusta berjamaah gitu ya, sehingga mutawatir inilah yang paling tinggi derajatnya. Kemudian mengambil semua ayat yang tidak mansuh. Mansuh itu terbasuh gitu ya, terhapus. Nah, kemudian susunan ayatnya seperti yang didapati di dalam mushaf Al-Quran hari ini, sama seperti itu. Yang terakhir, tulisannya sama sebagaimana ayat tersebut diturunkan pada Rasulullah SAW. Nah, kemudian ciri-ciri penulisan Al-Quran. Ya, seluruh ayat Al-Quran dikumpulkan dan ditulis dalam mushaf berdasarkan penelitian yang cermat dan seksama. Tidak termasuk di dalamnya ayat Al-Quran yang telah mansuh atau dinasah bacaannya. Nah, seluruh ayat Al-Quran yang ditulis diakui kemutawatirannya, yaitu yang mendengar atau yang menghafalkan banyak sekali. Nah, selanjutnya pada zaman Utsman bin Affan, dan di mana setiap wilayah diutuskan qori atau pembaca Al-Quran. Kemudian mereka membawa bacaan yang berbeda. Nah, perbedaan membaca Al-Quran menimbulkan perselisihan pada waktu itu, sehingga mereka saling mengkafirkan orang yang berbeda bacaannya. Nah, Huzaifah bin Al-Yaman mengadu kepada Utsman bin Affan akan hal itu. Nah, akhirnya Utsman mengirim utusan pada Hafsah dan meminjam mushaf Abu Bakar. Nah, Utsman memanggil Zaid bin Tsabit dan 3 orang Quraisy. Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham. Utsman memerintahkan apa yang diperselisihkan Zaid dengan 3 orang Quraisy itu ditulis dalam bahasa Quraisy atau lahjah. Mereka menyalinnya ke dalam beberapa mushaf dan mushaf tersebut dikenali sebagai mushaf Utsmani. Nah, Utsman memerintahkan mushaf lain dibakar. Ciri-ciri mushaf Utsmani: 1. Ayat Al-Quran ditulis berdasarkan riwayat yang mutawatir. 2. Tidak terdapat ayat Al-Quran yang mansuh atau dinasah. 3. Susunan menurut urutan wahyu. Kemudian tidak terdapat apa yang tidak terkandung dalam Al-Quran. Orang yang memegang mushaf asli Al-Quran: 1. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai dengan wafat. 2. Sayyidina Umar Al-Khattab sampai dengan wafat. Yang 3. Hafsah putri Sayyidina Umar. Nah, kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya terdapat 3 peringkat pengumpulan Al-Quran, yaitu pada zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan ya zaman Sayyidina Utsman. Ini tentang pengumpulan daripada Al-Quran. Semoga bermanfaat. Nah, bisa kita lihat pada
di bibliografi ini, dan semoga bermanfaat anak-anak semuanya. Sedikit informasi untuk menyampaikan tentang apa manfaat daripada penggunaan ayat Al-Quran ini. Baik, itu yang Bapak sampaikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.